Untuk langkah yang pertama, siapkan 500 gram daging ayam. Di sini saya gunakan bagian dada. Kemudian ini kita rebus sampai dengan matang. Setelah ayam matang, selanjutnya ini kita angkat, pindahkan ke wadah lain. Setelah ayam dingin atau hangat, kemudian ini kita suwir-suwir. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai. Setelah selesai, selanjutnya di sini saya potong menjadi lebih kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita sisihkan sejenak. Untuk langkah berikutnya, siapkan 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kemudian ini kita tumis sampai dengan harum dan layu. Setelah bawang harum dan layu, selanjutnya tambahkan 1 batang serai. Kemudian 3 lembar daun jeruk. Dan 3 lembar daun salam. Kemudian ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan ayam yang sudah disuwir tadi. Kemudian aduk kembali, campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan seasoning meliputi 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian setengah sendok teh lada bubuk, lalu 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan 2 sendok makan gula pasir. Lalu aduk campur hingga rata. Selanjutnya ini kita masak sampai dengan ayam kering, atau disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Setelah ayam cukup kering, selanjutnya ini kita angkat. Langkah berikutnya, siapkan 200 gram tepung terigu, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 40 gram tepung beras. Lalu tambahkan 10 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan seasoning meliputi 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya masukkan 50 gram margarin. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan spatula atau bisa diawur-awur menggunakan bantuan tangan seperti ini. Setelah tepung memasir, langkah selanjutnya tuangkan 80 sampai dengan 100 ml air hangat. Tuangkan air hangat secara bertahap. Lalu ini kita uleni campur hingga rata. Kemudian tuangkan kembali untuk air sedikit demi sedikit, jangan sampai semuanya. Lalu uleni kembali hingga tercampur rata, tidak perlu sampai kalis. Nah, seperti ini, tidak perlu sampai kalis, cukup sampai menggumpal saja. Di sini saya gunakan air sebanyak 80 ml, jadi sisanya 20 ml. Langkah berikutnya kita tutup menggunakan plastik wrap atau bisa kain, kemudian istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini setelah saya diamkan selama 30 menit. Selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian kita bulatkan. Nah, seperti ini. Di sini saya bagi menjadi 14 bagian, masing-masing adonan seberat 25 gram. Langkah selanjutnya, ambil 1 adonan, untuk sisanya kita tutup kembali dengan plastik wrap. Untuk 1 adonan tersebut kita bulatkan dan rapikan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita pipihkan, gunakan bantuan rolling pin. Nah, seperti ini, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Pipihkan oval memanjang seperti ini. Selanjutnya, tambahkan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Di sini saya isikan 1,5 sendok makan.
Kemudian kita satukan kulitnya, lalu kita tekan-tekan seperti ini. Pastikan untuk kedua kulit menyatu. Selanjutnya kita kerat atau bentuk menggunakan garpu seperti ini. Selanjutnya kita potong tidak putus setiap 4 baris. Nah, seperti ini lakukan hingga selesai. Selanjutnya ini kita satukan. Nah, seperti ini. Setiap 4 baris kita satukan. Lakukan hingga selesai. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini kita sisihkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil satu adonan, kemudian kita bulatkan. Lalu kita pipihkan. Nah, seperti ini, pipihkan oval memanjang. Kemudian tambahkan isian ayam sebanyak 1,5 sendok makan. Lalu satukan untuk kulitnya. Selanjutnya kita tekan-tekan seperti ini supaya kulitnya menyatu. Setelah itu kita buat motif menggunakan bantuan garpu. Nah, seperti ini lakukan hingga selesai. Selanjutnya kita potong setiap 4 baris. Nah, seperti ini. Lalu kita satukan masing-masing potongan tersebut. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 14 buah. Setelah selesai, selanjutnya ini kita goreng sampai coklat keemasan. Gunakan api sedang cenderung kecil saat menggoreng. Pastikan untuk minyak sudah dalam keadaan benar-benar panas. Setelah pastel masuk, selanjutnya siram permukaan dengan minyak seperti ini supaya kulitnya berjerawat. Dan segera balik. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matang dengan merata. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah coklat keemasan, kita bisa angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita dinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas. Berikut ini untuk pastel kopong isi ayam siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kulitnya garing, renyah, dan super kriuk. Untuk renyahnya bertahan hingga 24 jam. Sedangkan untuk rasa, gurih, sedikit manis, dan super. Untuk langkah yang pertama, siapkan 250 gram tepung terigu. Gunakan tepung terigu protein sedang, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 40 gram tepung beras. Lalu 20 gram maizena. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuangkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan. Masak margarin sampai mendidih, kemudian tuangkan ke dalam tepung. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Gunakan bantuan spatula terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini sampai membentuk pasir. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuangkan 100 ml air hangat. Tuangkan air secara bertahap. Kemudian aduk kembali, campur hingga rata. Selanjutnya tuangkan untuk sisa air. Kemudian aduk kembali, campur hingga rata, lalu bisa diuleni menggunakan bantuan tangan. Tidak perlu sampai kalis, cukup tercampur rata saja.
Nah, kira-kira seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap atau bisa kain. Nah, seperti ini, lalu kita diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu, kita siapkan untuk bahan isian. Pertama, panaskan 1 sendok makan margarin. Setelah margarin cair, selanjutnya masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang kasar. Selanjutnya, tumis bawang bombay hingga harum dan layu. Setelah harum dan layu, selanjutnya masukkan 10 buah bakso. Di sini saya potong seperti ini. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, masak sampai bakso setengah matang. Nah, cukup seperti ini saja. Selanjutnya kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah bersih yang lain. Selanjutnya tambahkan 150 gram wortel yang sudah dikukus atau direbus. Lalu tambahkan 2 batang daun bawang dan 2 batang seledri. Selanjutnya masukkan 100 gram mayones. Apabila dirasa kurang untuk penggunaan mayones bisa ditambah. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Lalu tambahkan seasoning meliputi 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Apabila suka bisa ditambahkan dengan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Ini opsional, bisa dilewatkan. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Nah, seperti ini cukup. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini setelah adonan saya diamkan selama 30 menit. Selanjutnya bagi adonan menjadi 18 bagian atau masing-masing seberat 25 gram. Jangan lupa sambil dibulatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah selesai, ambil 1 bagian, untuk sisanya tutup menggunakan kain supaya tidak kering. Selanjutnya pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Pipihkan oval memanjang. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal, cukup yang sedang saja. Selanjutnya tambahkan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Kemudian kita satukan untuk kulit tepinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini supaya menyatu. Selanjutnya kita pilin. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hingga selesai. Pertama, pipihkan 1 buah adonan. Gunakan bantuan rolling pin. Nah, kira-kira seperti ini kita pipihkan oval memanjang. Selanjutnya tambahkan isian. Untuk yang kedua ini saya isi dengan bihun. Kemudian tutup dan satukan kulitnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa ditekan-tekan supaya menempel dengan kuat. Setelah cukup menempel, selanjutnya bisa kita pilin. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 18 buah. Untuk langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng. Setelah minyak cukup panas, kemudian masukkan pastel ke dalam minyak. Selanjutnya, goreng hingga coklat keemasan. Gunakan api sedang saat menggoreng supaya hasilnya berjerawat. Untuk permukaan kulit jangan lupa disiram dengan minyak panas. Nah, seperti ini. Setelah rata, selanjutnya kita bisa langsung balik. Apabila untuk di frozen bisa digoreng setengah matang terlebih dahulu. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matang dengan merata. Setelah cukup coklat keemasan seperti ini, selanjutnya ini kita bisa angkat dan tiriskan.
Dinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas. Setelah pastel dingin, selanjutnya bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Jangan lupa tambahkan stiker ucapan supaya hasilnya lebih cantik. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, lakukan hingga selesai. Berikut ini untuk pastel isi bakso mayones siap untuk dinikmati. Untuk tekstur kulitnya super renyah dan garing. Sedangkan untuk isiannya lumer. Untuk rasa gurih, sedikit manis dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.